Mitigasi bencana daerah pesisir dan membangun resiliensi. Halo teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang berbagai bencana yang sering terjadi di daerah pesisir kita. Dimulai dengan banjir rob. Banjir rob adalah fenomena ketika air laut naik dan menggenangi daratan. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, banjir rob sering terjadi saat air pasang maksimum, terutama saat musim hujan. Di desa saya, banjir rob seringkali membuat jalanan tergenang. Misalnya, pada bulan November tahun 2024 lalu, air laut meluap dan menyebabkan genangan setinggi 1 meter di beberapa rumah. Banyak warga yang harus mengungsi dan membawa barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan mitigasi seperti membangun tanggul dan membuat saluran air yang baik. Selanjutnya, saya ingin membahas badai angin puting beliung. Badai ini adalah angin kencang yang bisa merusak rumah dan tanaman. Data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Cuaca dan Iklim menunjukkan bahwa badai ini sering terjadi di daerah pesisir, terutama saat musim peralihan. Pada bulan Maret tahun 2024 lalu, badai angin puting beliung menghancurkan puluhan rumah di desa kami. Banyak pohon tumbang dan listrik padam selama beberapa hari. Untuk mengurangi dampak badai ini, kita perlu menanam pohon-pohon yang kuat dan membuat bangunan yang tahan angin. Kita juga tidak bisa melupakan gempa bumi yang merupakan salah satu bencana alam yang paling menakutkan. Indonesia berada di cincin api Pasifik, sehingga sering mengalami gempa. Menurut data dari US Geological Survey, Indonesia mengalami sekitar 20.000 gempa bumi setiap tahun. Meskipun sebagian besar tidak terasa, namun gempa yang lebih besar, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Di desa saya, kami telah dilatih untuk menghadapi gempa. Kami tahu cara evakuasi dan mencari tempat aman. Dengan demikian penting bagi kita untuk membangun rumah yang tahan gempa agar bisa melindungi diri kita dan keluarga. Tsunami adalah bencana yang sangat berbahaya bagi daerah pesisir. Gelombang besar ini bisa muncul setelah gempa bumi di laut. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menunjukkan bahwa tsunami bisa mencapai ketinggian 30 meter dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Salah satu contoh yang paling mengerikan adalah tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 200.000 orang. Di desa saya, kami memiliki sistem peringatan dini untuk tsunami. Kami juga telah membangun tempat evakuasi di tempat yang lebih tinggi. Kita semua harus siap dan tahu apa yang harus dilakukan jika tsunami datang. Abrasi pantai adalah masalah serius yang dihadapi oleh daerah pesisir. Proses ini terjadi ketika gelombang laut menghancurkan tanah di tepi pantai. Menurut penelitian dari Universitas Diponegoro, Indonesia kehilangan sekitar 1.500 hektar pantai setiap tahunnya akibat abrasi di desa saya. Banyak rumah yang berada di tepi pantai terancam hilang karena abrasi. Untuk mengatasi ini, kami melakukan penanaman mangrove dan membangun karang buatan. Mangrove dapat membantu memperkuat tanah dan melindungi pantai. Kita semua harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita agar bisa melindungi diri dari abrasi. Terakhir, saya ingin membahas tentang kekeringan. Meskipun kita tinggal di daerah pesisir, kekeringan juga bisa menjadi masalah, terutama saat musim kemarau panjang. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa pada tahun lalu, 30% wilayah Indonesia mengalami kekeringan di desa saya. Banyak petani yang kesulitan mendapatkan air untuk tanaman mereka. Untuk mengatasi kekeringan, kami mulai membuat sumur bor dan menggunakan teknologi irigasi yang lebih efisien. Kita semua harus belajar menghemat air dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Demikian cerita saya tentang
Mitigasi bencana di daerah pesisir. Melalui pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita bisa membangun resiliensi dan melindungi diri dari berbagai bencana alam. Mari kita jaga lingkungan kita agar tetap aman dan nyaman untuk kita tinggal. Terima kasih telah menyimak.